Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Muhammad Nazmi dari kelas 2 TIF dengan NIM 2355301199. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk membuat halaman login dan halaman register dengan menggunakan Laravel. Sebelum kita masuk videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana konsep dari MVC. MVC sendiri itu ialah model, kontrol, dan view. Apa itu model? Model ini adalah bentuk representasi dari database dari web kita nanti. Sedangkan view yang nanti akan berisi tampilan-tampilan yang akan dapat dilihat oleh user. Sedangkan controller itu adalah representasi dari logika dari website kita nantinya. MVC ini digunakan agar kita lebih mudah dan lebih rapi dalam pengkodingannya. Lalu, nanti kita akan membangun website menggunakan VS Code. Di VS Code ini juga ada beberapa extension yang akan memudahkan kita dalam pembuatan website. Yang pertama ada Laravel Extension Pack. Ini nantinya akan mempermudah kita dalam pengembangan Laravelnya. Lalu ada extension PHP Namespace Resolver. Ini akan mempermudah kita dalam melakukan import class. Lalu ada PHP FMT atau PHP Formatter. Itu akan memudahkan kita dalam memformat ataupun merapikan space antar coding PHP secara otomatis. Lalu ada extension Auto Close Tag yang nantinya akan memudahkan kita saat pembuatan tag HTML. Dan juga ada yang namanya Code Snap yang nantinya akan memudahkan kita dalam mengcapture setiap baris coding dengan indah, dengan cantik. Nah, setelah itu juga ada yang namanya route. Route ini adalah suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user seperti get, post, put, atau delete dengan function ataupun controller tertentu dalam aplikasi. Yang pertama itu adalah basic route. Basic ini kita menggunakan garis miring untuk menunjukkan default route yang akan dipanggil saat aplikasi pertama kali diakses dengan metode get. Langsung kita cobakan ke Visual Studio Code-nya. Kita pastikan di sini. Nah, tampilan halaman web pertama kali adalah seperti ini, defaultnya dari Laravel. Tapi ketika kita sudah masukkan metode route tadi dengan kata-kata hello world, maka nanti halaman tersebut akan langsung berubah dengan menampilkan hello world tersebut. Lalu yang kedua ada route parameter. Ini digunakan saat menangkap nilai variabel dari URL dengan menggunakan parameter. Jadi parameter ini nanti kita akan isikan. Sebagai contoh, kita kopikan langsung, kita cobakan. Kita ganti yang tadi menjadi ini. Cara kita manggilkannya. Kita tuliskan parameternya. Nah, maka dia akan menuliskan user ID, kata-kata yang ada di sini. Nah, yang ketiga itu ada namanya name route. Itu kita memberikan nama pada route kita agar lebih mudah untuk mengakses URL-nya. Kita kopikan, kita cobakan di VS Code kita. Oke, nanti kita akan manggil car store-nya. Nanti dia akan mereturn nilai start your engine. Kita cobakan. Apa tadi? Car store. Nah, maka dia akan mengembalikan start your engine. Lalu kita ada latihan konfigurasi route dasar. Jadi pertama kita harus buka file route.php, lalu kita buat rute dasar untuk menampilkan halaman sederhana. Di rutenya kita ketikkan secara manual di sini, di route, terus di web.php. Setelah itu kita jalankan perintah berikut untuk membuat controller di terminalnya. PHP artisan make, PHP artisan make, controller, greeting controller. Nah, setelah itu dia akan terbuat file controller di app http controllers. Kita di http terus di greeting controller. Dia akan langsung otomatis terbuat controllernya. Setelah itu kita akan ketikkan ini functionnya untuk kita panggil. Nah, setelah itu kita ketikkan functionnya untuk kita panggil dan nanti akan menjadi tampilan halaman kita. Cara kita memanggilnya, kalau kita tadi masih menggunakan cursor tadi kan kita tidak panggil, maka tidak bisa. Dia akan jadi not found. Kita harus ketikkan kontrolnya, yaitu greeting.
Nah, lalu dia akan mengeluarkan hello welcome to Laravel. Jadi itu kurang lebih penggunaan controller ya. Nah, kita tambahkan file di resources, di views, lalu di use. Kita tambahkan greeting.blade.php. greeting.blade.php. Oke. Lalu kita ketikkan seperti ini. Nah, di file welcome.blade.php itu kita ketikkan welcome untuk menjadi tampilan halaman web kita nanti. Nah, sedangkan di control kita, di greeting control kita ubah di sini menjadi return view. Kita ambil di folder view tadi greeting. Nah, maka halaman web kita nanti akan menjadi welcome to Laravel 11 dengan ukuran H1. Nah, kita buka terminalnya. Kita kopikan ke sini PHP Artisan by Control User Controller. Ini nama kontrolnya ya, tapi nggak masalah sih nama ini. Langsung aja. Nah, nanti langsung akan terbuat sini User Controller kosong tanpa ada function. Nah, lalu kita cobakan yang kedua ini, pembuatan kontrol yang sudah memiliki beberapa basic function. Perbedaannya apa? Kita lihat langsung aja di percobaannya. Kita klik sini di terminal. Kalau misalnya kita biarkan S-nya di ujung resources itu maka akan terjadi error. Maka kita hapus S yang di ujungnya. Kita cobakan. Oh ya, maaf, salah. Kita ubah namanya karena itu udah ada ya file-nya. Ubah. Nah, dia akan langsung membuat function, membuat kontrol dengan beberapa function basic. Oke, kita masuk ke main event kita, di mana kita akan membuat halaman login dan register. Pertama yang harus kita lakukan, kita sebenarnya adalah install Laravel Project. Tapi karena kita sini sudah ada project Hadin Apps, maka tidak perlu membuat halaman tersebut lagi. Tidak perlu membuat Laravel Project terbaru lagi. Kita cukup langsung ke langkah yang selanjutnya. Kita copy aja. Kita kopikan ke terminal kita jalankan. Ya, nunggu. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, kalau sudah, kita langsung kopikan PHP Artisan Boot install Blade juga. Ikuti aja langkah-langkahnya. Kita untuk menginstal Blade-nya. Nah, prosesnya sudah selesai. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ini kita kopikan. Jika sudah selesai, maka kita buat terminal baru. Lalu kita lanjutkan langkah selanjutnya. Ini kita kopikan PHP Artisan Migrate. Kita jalankan. Lanjut. Kita jalankan lagi PHP Artisan Serve-nya. Selesai, maka kita bisa tekan kontrol, klik. Kita masuk ke halamannya. Sini udah ada fitur login dan registernya. Cara kita mengetesnya, kita register. Jamnya sebelah, din, emailnya, oke. Passwordnya jangan lupa ya, minimal 8 karakter, 2345678, 123456778. Register. Nah, kita sudah masuk ke halaman kita. Cara kita mengetes loginnya kita lakukan terlebih dahulu. Kita login dengan akun kita tadi. 123455678. Login. Nah, seperti itu kurang lebih cara kita membuat halaman login dan registernya. Nah, cara kita mengubah logo dari halaman login kita ini dengan cara kita dulu kita punya logonya terlebih dahulu. Kita kopikan. Kita copy. Kita masukkan ke file kita. Kita taruhnya di Laragon di www, terus nama folder kita. Kita masukkan ke public build assets. Nah, kita kopikan ke sini logonya. Setelah itu di Visual Studio Code kita buka yang namanya ini awal dari resources, terus kita ke views, terus ke komponen, lalu kita ke application logo Blade. Nah, di
Ini kita hapus. Kita pakai yang ini. Nah, halaman login kita sudah berubah. Logonya di dashboard juga akan berubah. Nah, halaman dashboardnya juga akan berubah menjadi logo yang kita inginkan. Jadi gimana? Cukup mudah bukan untuk melakukan pembuatan login dan register serta perubahan logo? Mungkin cukup sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.